Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam sehat untuk kita semua dan selamat berjumpa dalam renungan firman Allah bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan atau sebagai umat Allah. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan bersyukur, berterima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu sungguh mendiami hati pikiran kami. Berfirmanlah ya Allah, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43 dengan judul atau dengan tema diskriminasi. Istilah diskriminasi, saudara, sesuatu yang tidak asing lagi di zaman ini. Antara mayoritas dan minoritas. Seringkali pihak minoritas tidak mendapat perlakuan dan hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Salah satu pokok masalah dalam berbangsa atau dalam bermasyarakat ataupun dalam satu kelompok, bahkan dalam satu lembaga gereja sekalipun, diskriminasi itu seringkali ditemukan. Sifat-sifat mendiskreditkan satu dengan yang lain, memunculkan sekat-sekat atau tembok-tembok pemisah antara yang satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, antara suku yang satu dengan suku yang lain. Ada yang diistimewakan dan ada yang dianaktirikan. Bukan baru saja atau bukan sekarang ini terjadi, tapi sudah sejak dahulu kala, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Allah menjumpai Adam, dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 14, Allah bertanya, apakah engkau makan dari buah pengetahuan yang kularang itu? Engkau makan. Lalu Adam menjawab, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga Hawa kepada Tuhan. Hawa menjawab, ular itu yang memperdaya aku. Jadi saling mendiskreditkan satu dengan yang lain, padahal sama berdosanya. Sampai dengan sekarang ini, saudara, masih banyak ditemukan dan menjadi salah satu sifat manusia yang susah dihilangkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Petrus dalam bacaan kita ayat 34 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ini dengan jelas dan dengan tegas mengatakan bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Allah bukan membuat sekat-sekat atau tembok-tembok yang memisahkan satu dengan yang lain. Tetapi justru kedatangan Kristus adalah untuk merobohkan tembok-tembok yang membeda-bedakan satu dengan yang lain. Misalnya antara Yahudi dan non-Yahudi. Kaum elit dengan rakyat jelata. Tuan dan hamba. Semua sama di mata Tuhan. Bahkan justru kematian Kristus yang disalibkan karena diskriminatif dari sang penguasa, dari orang-orang Farisi, dari ahli-ahli Taurat, dari imam-imam kepala, dan dari penguasa-penguasa yang ada pada saat itu. Ia mau menerima perlakuan diskriminatif itu, supaya manusia yang percaya kepadanya dipersatukan, supaya tidak ada perbeda-bedaan antara yang satu dengan yang lain. Semua golongan tidak dibeda-bedakan. Nah,
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan kata lain, jika masih ada orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, atau bahkan jika ada para pendeta dan majelis jemaat yang membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, atau bahkan jika masih terdapat dalam persekutuan gereja yang membeda-bedakan satu dengan yang lain, yang mendiskreditkan satu dengan yang lain, yang mengistimewakan yang satu dan menganaktirikan yang lain, maka sudah dapat dipastikan bahwa gereja dan orang-orang percaya lainnya tidak memahami arti dan tujuan kedatangan Kristus, tidak memahami arti dan tujuan Yesus disalibkan. Dia rela berkorban supaya meniadakan sekat-sekat atau tembok-tembok yang memisahkan satu dengan yang lain. Tidak memahami iman Kristen, tidak memahami ajaran Alkitab. Apabila dalam persekutuan gereja atau gereja itu sendiri masih terdapat diskriminatif terhadap satu dengan yang lain. Jika semakin kuat benteng-benteng perbedaan itu dibangun di dalam persekutuan atau dalam gereja, itu berarti gereja gagal untuk meneladani Kristus yang sudah datang untuk semua orang. Dan karena itu, saudara, Injil itu tidak hanya kepada satu suku bangsa, tetapi kepada semua bangsa. Keselamatan itu bukan hanya kepada orang-orang tertentu, kepada semua golongan yang mengaku percaya kepada Kristus. Kedatangan Kristus adalah menghilangkan perbeda-bedaan, menghilangkan diskriminatif terhadap satu dengan yang lain. Inilah yang dipaparkan oleh Petrus dalam bacaan kita, bahwa dahulu Kristus melakukan pelayanan untuk semua golongan dan untuk semua bangsa. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita meneladani Kristus yang mengasihi semua orang dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin.